dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat berkumpul di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia pilihan yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sudah sampai pada hadis ke-9 yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr alias Abu Hurairah, di mana beliau suatu hari pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Setiap perkara, kata Rasul, yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan setiap perkara yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis ini memberikan kepada kita ciri seorang muslim dan mukmin sejati. Ciri mereka adalah ketika mereka mendapatkan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka respon pertama kali dari mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat, kami ikuti, kami laksanakan. Seberat apapun perintah tersebut, seberat apapun larangan tersebut, kalau itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak punya pilihan lain kecuali sam'an wa ta'ah, kecuali melaksanakannya.
Ini bahkan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36 itu asbabun nuzulnya ketika ada dua orang muslim bertikai. Jadi ada dua orang muslim bertikai rebutan sumber air, rebutan irigasi. Jadi ceritanya ada dua orang muslim punya ladang. Nah, ladangnya ini hanya punya satu irigasi untuk berdua. Untuk berdua. Pada suatu hari ada yang curang. Sama dia irigasinya diubah, dimodifikasi biar airnya itu hanya mengalir ke ladang dia. Maka kemudian orang tersebut yang merasa dizolimi ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya punya ladang bertetanggaan dengan orang. Sebelumnya nggak ada masalah. Ini irigasi buat dua ladang kita, buat ladang kita bersama. Akan tetapi ya Rasulullah, tiba-tiba kemarin dia ngakuin bahwasanya irigasi ini masuk ke tanahnya. Maka setiap air yang mengalir di irigasi tersebut milik orang itu. Dan sama orang itu kemudian airnya hanya dialirkan ke ladangnya. Maka tanaman saya banyak yang mati ya Rasulullah. Ladang saya jadi nggak bisa ditanami ya Rasulullah, karena nggak ada air. Maka sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggillah dua orang tersebut. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan berdasarkan wahyu bahwasanya irigasi ini bukan milik siapa-siapa. Artinya setiap orang berhak atas air yang ada di situ. Gak boleh dimonopoli. Gak boleh cuma untuk satu pihak doang. Ini untuk bersama. Akan tetapi kemudian orang tersebut protes, gak terima terhadap putusannya Rasulullah. Gak terima terhadap perintahnya Rasulullah. Perintahnya Rasulullah untuk sama-sama diirigasi. Tapi karena dia ngotot, gak terima tuh. Bahkan naikin suaranya. Bahkan sampai ngomong, "I'dil ya Rasulullah." Adillah wahai Rasulullah. Padahal Rasulullah ketika menetapkan suatu perkara tidak mungkin berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Allah yang tahu bahwasanya itu irigasi tanahnya bukan punya orang tersebut. Dan orang tersebut gak punya hak untuk memonopolinya. Maka ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbagi, orang tersebut karena merasa itu punya dia, akhirnya sampai berkata demikian, menuding bahwasanya Rasul tidak adil. Maka oleh Allah dan Rasulnya orang tersebut dihukum. Dihukum apa? Dihukum dengan kenyataan bahwasanya ternyata irigasi tersebut bukan punya orang itu, tapi punya orang yang tanahnya kering itu. Maka sama Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada saya pengetahuan bahwasanya ini bukan punya orang itu, maka sekarang orang itu gak punya hak lagi atas air ini. Jadinya karena dia pertama dia dosanya ngakuin. Kemudian yang kedua tidak terima atas putusan Rasulullah, gak ridho. Maka kemudian turunlah ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 36. Bunyinya, "Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, itu mereka gak punya lagi pilihan kecuali apa? Kecuali untuk sami'na wa ata'na, taat terhadap putusan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu
faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat, menentang keputusan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas, sangat nyata. Kan Allah Maha mengetahui. Allah ketika menetapkan perkara, Ia menetapkan dengan hikmahnya. Allah tahu apa yang sesuai untuk kita, apa yang terbaik untuk kita. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, maka itu yang terbaik untuk kita. Ketika Allah melarang kita dari sesuatu, maka sesuatu tersebut yang paling buruk untuk kita. Jadi Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat dan mudarat lebih dari kita sendiri. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara atau melarang suatu perkara, maka seorang muslim sejati, seorang mukmin sejati, apa yang dia lakukan? Dia taat terhadap perintah Allah. Dia taat terhadap larangannya Allah. Maka dia mengerjakan perintah tersebut. Dia segera menjauhi larangan tersebut. Kalaupun nanti ada kesulitan-kesulitan, maka fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Kalau ada yang tidak mampu, maka kerjakan sebisanya. Sebisanya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat 5 waktu di awal waktu. Ketika ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perintahnya suruh apa? Suruh ke masjid, sholat berjamaah, sholat di awal waktu. Tapi kalau misal kalian nanti kerja atau kalian punya kesibukan, malah jangan gak sholat sama sekali, tapi kerjakanlah semampu kalian. Disempet-sempetin. Orang sholat gak nyampe 5 menit. Kalau gak bisa ngerjain sunnah-sunnahnya, yang wajib-wajibnya aja. Apa yang wajib-wajibnya? Ya cuma takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian naik lagi, baca Fatihah doang, terus begitu terus sampai tahiyat akhir. Enggak usah baca doa iftitah, enggak apa-apa, enggak usah baca surat pendek, enggak apa-apa. Rukun-rukunnya aja enggak apa-apa. Kalau enggak punya waktu misalkan, waktunya cuma bisa 2 menit, 3 menit, cukup untuk sholat. Kerjakan yang rukun-rukunnya aja. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah semampu kalian. Jangan kemudian belum apa-apa protes. Nah, ini yang kemudian sifatnya orang Yahudi, sifatnya orang Nasrani, yang membuat mereka terlaknat, yang membuat mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum melakuin udah protes. Ya Allah, harusnya jangan gini. Ya Allah, harusnya begitu. Jadi seakan-akan dia ngatur Allah, seakan-akan dia lebih tahu dari Allah. Itu merupakan kesombongan. Makanya kemudian di antara sebab iblis itu dikeluarkan dari surga menjadi makhluk terlaknat, menjadi seburuk-buruknya makhluk, itu karena sifat tersebut. Merasa lebih tahu dari Allah. Kesombongan, gak taat terhadap perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, lihat bagaimana respon malaikat dan bagaimana respon iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud, maka malaikat yang seorang mukmin sejati, tanpa babi bu bebo, tanpa a i u e o, tanpa protes, tanpa berbicara sepatah kata pun, tanpa membantah, langsung melaksanakannya. Ini yang dimaksud dari hadis ini. Tapi iblis ketika mendapatkan perintah Allah tersebut membantah, beralasan, sombong. Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam.
Saya nggak pantas untuk sujud dan memberikan hormat kepada Adam. Kenapa? Saya lebih baik. Engkau ciptakan saya berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Selama itu pula saya bertasbih, memuji, beribadah kepada Engkau. Engkau ciptakan saya dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik ya Rasul. Saya lebih baik ya Allah. Harusnya, itu seakan-akan begitu. Harusnya Engkau yang perintahkan Adam untuk bersujud ke saya, untuk menghormati saya, karena saya lebih senior. Dan saya juga secara material lebih baik dari Adam. Begitu. Jadi ketika Allah perintahkan sesuatu, iblis ini bukannya taat, malah membantah. Malah membantah. Maka orang-orang zaman dulu, umat-umat terdahulu dibinasakan karena hal tersebut. Karena ketika Rasulnya, Nabinya menyampaikan perintah dari Allah, menyampaikan larangan dari Allah, mereka bukannya melaksanakan ketaatan, tapi apa yang mereka lakukan? Membantah, protes. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, banyak berkilah. Tuh, kasratu masailihim, banyak berkilah. Masail itu banyak tanya. Banyak tanya. Tanyanya bukan untuk ilmu, bukan karena penasaran, bukan. Tanyanya itu untuk lari dari perintah. Nah, begitu. Jadi kan ada orang yang penasaran tanya, karena nggak tahu dia nanya. Enggak, ini nanyanya bukan yang seperti ini, tapi dia nanyanya karena bantah. Tuh, nanyanya karena bantah. Waqtilafuhum, dan banyak banget menyelisihi Nabi dan Rasul mereka. Tuh. Karena itulah kemudian mereka sama Allah Subhanahu wa taala dibinasakan di dunia, dibinasakan di akhirat. Dibinasakan sama Allah di dunia, dibinasakan sama Allah di akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab.